Asmaul Husna. Ya, sebelumnya anak ibu pernah tidak mendengar tentang Asmaul Husna? Ayo. Bagus. Siapa yang tahu apa arti dari Asmaul Husna? Angkat tangan. Ayo anak ibu. Nama baik-baik Allah. Nama baik-baik Allah. Bagus. Siapa yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Bagus. 99. Bagus, oke. 99. Karena kita pernah dulu mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Apa-apa saja 5 Asmaul Husna yang kita pelajari itu? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, Salam, dan Al-Mu'min. Al-Mu'min. Bagus. Anak ibu belajar semalam ya? Belajar anak ibu semalam ya? Bagus. Kita itu sebelum belajar hari ini, malamnya sudah harus kita baca. Agar tidak terkejut kita hari ini belajarnya. Bagus. Ibu kasih jempol untuk anak ibu ya. Selanjutnya anak ibu, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita itu, silakan anak ibu mengamati dulu video yang akan ibu putarkan ya. Silakan anak ibu mengamati. Semuanya silakan untuk mengamati video itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafi, Al-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudbir, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'id, Al-Shahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Ghani, Al-Hamid, Al-Wari, Ar-Rasyid, As-Sabur. Nah, tadi anak ibu sudah melihat videonya? Sudah. Bagaimana perasaan anak ibu setelah melihat video itu? Senang. Senang. Begitu banyaknya nama-nama Allah yang indah untuk kita dengar dengan arti yang sangat-sangat baik. Nah, itu semuanya bisa kita pelajari pada pembelajaran ini. Nah, setelah anak ibu mempelajari melihat yang 99 tadi, pada hari ini ibu akan mengajarkan tentang 5 Asmaul Husnanya. Ya, siapa yang tahu apa arti dari Al-Malik? Maharaja. Bagus. Nah, Maharaja yang kedua apa lagi? Al-Aziz. Al-Aziz, apa artinya? Maha mulia. Maha mulia. Yang ketiga? Al-Quddus. Al-Quddus, apa artinya? Maha suci. Maha suci. Bagus. Yang keempat? As-Salam. As-Salam, apa artinya? Maha sejahtera.
ini. Dan selanjutnya anak ibu silahkan menonton video pembelajaran ini ya. Coba anak ibu silahkan tonton video pembelajaran ini. Semuanya perhatikan. Ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menjelaskan tentang berdoa dengan Asmaul Husna. 1. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian telah mengetahui arti dari Asmaul Husna? Nah, pada kesempatan ini kita akan mengenal Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan arti nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna dan artinya. Nah, dari Asmaul Husna 99, 5 yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, yang kelima Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maha Raja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. 3. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala berbebas dari segala kekurangan. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. 4. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Allah Subhanahu wa taala Maha Sejahtera dan Maha menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala pemberi keselamatan pada hamba-hambanya. 5. Al-Mu'min artinya Maha pemberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana perasaan anak ibu setelah melihat video tadi? Senang. Bisa nggak dipahami yang disampaikan video itu? Bisa. Nah, ada nggak pertanyaan anak ibu? Ada. Ayo, Soki, apa nggak pertanyaannya, nak? Apakah Allah itu ada istana? Bagus. Apakah Allah itu ada istana? Allah itu yang punya semua ini, nak. Nah, jadi Allah itu istananya semua ini dia yang punya, ya. Nah, tidak asal ini kerajaan ini kerajaan ini, tidak. Tetapi Allah lah yang memiliki semuanya ini. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua itu adalah milik Allah. Termasuk diri kita ini adalah milik Allah. Kapanpun Allah ingin mengambil kita, maka Allah pasti akan mengambil kita. Nah, ada pertanyaan lagi. Bagus pertanyaannya. Ada tambahan dari adik ibu? Ayo, ada tambahan? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita akan membuat kelompok sebanyak 4 kelompok, ya. Kita buat 4 kelompok. Silahkan bentuk kelompok anak ibu. Ayo, mejanya ini kelompok 1 yang sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, satukan dulu. Ayo. Oke, kita bentuk ya kelompoknya. Nah, silakan mejanya diputar. Nah, yang di kelompok ini mejanya di sini. Nah, Pati bawa aja kursinya ke sini, Pati. Nah, kamu sini, ada di sana. Oke.
Sini ibu bagikan dulu gambarannya. Satu, silakan tulis nama ketua dan anggotanya. Perintahnya, dengarkan dulu perintah dari ibu. Nah, yang pertama kelompok 1 tulis Al-Malik, ya, tulis Al-Malik beserta artinya, nah, beserta artinya dan bagaimana pengamalan Al-Malik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasihkan contohnya ya, sekaligus. Dan kelompok 2 anak ibu juga seperti itu, menuliskan apa tadi yang kedua? Al-Aziz. Ditulis Al-Aziznya beserta artinya, serta anak ibu nanti dijelaskannya apa maksudnya dan beri contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kelompok 3, Airi. Halo. Nah, kelas 3, kelompok 3, anak ibu nanti memberikan penjelasan tentang Al-Qudus. Ya, yang ketiga Al-Qudus. Nah, Al-Qudus cari artinya. Setelah itu kasih pengertiannya. Kalian cari contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Begitu juga dengan kelompok 4. Nah, Assalam. Ya. Apa tadi? Assalam. Tulis, cari pengertiannya. Apa maksud dari pengertian itu? Kalian cari contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham anak ibu? Paham? Oke, silakan kelompok masing-masing untuk mengerjakan di belakangnya itu. Di lembaran paling belakangnya. Oke. Ya. Ya, tulis dulu. Tulis nama ketuanya. Tulis nama ketuanya dulu. Nama ketua. Ya, tulis nama anggotanya. Anggota. Tuh. Silakan diskusikan dengan kawan-kawannya yang satu kelompok. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.
aja yang menulis. Satu aja yang menulis. Iya. Tapi nggak usah nulis. Semangat ya. Bu, sudah selesai semua? Sudah. Nah, sudah. Oke, kelompok 1 silahkan tampil dulu nak. Ayo kelompok 1 tampil 3 orang ke depan. Ayo. Nah, sini. Sini, tunggu dulu. Ini geser. Nah, sini. Nah, baiklah. Ketua kelompoknya siapa? Nah, Soki. Ini kelompok 1. Ketuanya adalah Soki. Anggotanya ada 2 orang. Siapa namanya? Maisha. Yang kedua? Fatih. Bagus. Silahkan menjelaskan tentang hasil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluknya, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak dan mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizalimi, membalas orang yang zalim, mengayakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seorang dalam mengelola kekuasaannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat dan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, itu tadi adalah hasil dari kelompok 1. Nah, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya, Bu. Bagus. Oke, silakan ini. Apa contoh dari Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Oke. Contohnya menahan diri saat marah. Iya, nah tadi Heidi menanyakan apa contoh Al-Malik itu dalam kehidupan sehari-hari. Dijawab oleh kelompok 1. Heidi silakan duduk ya. Menahan diri ketika kita marah. Nah, maksudnya di sini jawabannya bagus sekali. Nah, kita dalam amarah itu berusahalah untuk menahan diri, ya, tahan emosional kita itu. Jangan kita luapkan saja, kita limpahkan saja amarah kita itu salah ya, ya. Orang yang melimpahkan amarahnya itu, maka dia itu berdekatan dengan apa? Dengan setan, karena mereka itu digoda oleh setan. Makanya kita itu menahan, kita tahan amarah kita tadi, karena itu merupakan sifat dari Al-Malik tadi. Nah, paham Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia memiliki atas segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya seseorang dapat menjadi mulia, dengan kehendaknya pula seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya, dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satu pun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan pada setiap rahmatnya. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada yang bertanya bisa dipersilahkan. Oke. Nah, anak-anak yang ingin bertanya tentang ada yang ingin bertanya dengan kelompok 2. Siapa? Ayo kelompok 4. Nah, ayo Gian. Ayo silakan Gian. Apa pertanyaannya, Nas? Apa yang harus kita lakukan agar kita mulia di mata Allah? Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita itu mulia di mata Allah? Ayo silakan jawab kelompok 2. Kita harus berbuat baik dan mengikuti apa yang disuruh Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Contohnya berbuat baik, beribadah kepada Allah, Sholat, salat, puasa, dan yang dilarang Allah itu apa saja? mencuri, berjudi, serta melawan kepada orang tua. Nah, bagaimana kelompok 4? Sudah paham dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Sudah paham? Oke, sudah paham. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi anak ibu sudah menampilkan hasil dari kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah sudah bagus ya. Nah, sudah bagus tampilan dari kelompoknya. Tapi sedikit ibu tambahkan. Anak-anak ibu masih kurang percaya diri tadi kan dalam berbicaranya, dalam penampilannya. Besok lebih ditingkatkan lagi ya, Nak ya. Tidak boleh kita ragu-ragu, gugup-gugup, karena kita di sini belajar, kita menuntut ilmu, ya. Jadi jangan takut, ibu juga tidak akan marah. Salah ibu juga tidak akan marah, karena kita masih dalam tahap belajar. Lebih percaya diri lagi. Bagus anak ibu. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang 5
Tuh, atau kita membiasakan diri melakukan sesuatu itu dengan tepat waktu dan juga melaksanakan sholat tadi kita tidak boleh lalai untuk melaksanakan sholat. Nah, dari semua tadi sudah tergambar sudah kita sampaikan, alhamdulillah ya. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya, ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu. Silakan buka bukunya di halaman 37. Ayo anak ibu buka bukunya di halaman 37. Kerjakan latihan yang A. Ayo, tidak kita buat sendiri-sendiri. Baiklah anak ibu sudah selesai semuanya? Sudah. Ayo kumpulkan. Ayo kumpulkan. Kumpulkan. Iya bagus, cepat-cepat. Ayo. Iya bagus. Iya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini pembelajaran kita ibu cukupkan sampai di sini dulu. Dan untuk minggu depan pertemuan kita nantinya, kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya, jadi silakan anak ibu membaca buku di rumah. Silakan nanti belajar di rumah sebelum kita masuk kepada pembelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai